او گفته که حرف بی‌ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون اون خوشه و اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه. تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. Demonstrasi anti pemerintah yang terjadi di Iran memang telah mereda setelah mencapai puncak kerusuhan. Namun hal tersebut bukan berarti ketegangan Teheran dengan Israel dan Amerika Serikat ikut mereda. Semua bukti menjelaskan bahwa kedua negara tersebut punya andil besar menghasut kerusuhan. Negeri para mullah yang geram langsung menyiapkan pasukannya, beserta 3.000 rudal balistik dalam mode tempur. Donald Trump dan Benjamin Netanyahu semakin panik karena keterlibatan Cina dan Rusia. Baik Xi Jinping maupun Vladimir Putin telah menabuh genderang peperangan bagi pihak manapun yang berani mengganggu Iran. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kemarahan Ali Khamenei, negaranya diadu domba. Setelah berminggu-minggu, demonstrasi anti pemerintah di Iran akhirnya mencapai titik reda. Pemerintah Iran berhasil mengambil alih kendalinya kembali usai menjinakkan kerusuhan. Namun perjuangan tersebut tidak diraih secara cuma-cuma karena memerlukan pengorbanan besar. Pasalnya, aksi demo yang berjalan sejak 28 Desember 2025 tersebut telah merenggut banyak nyawa. Otoritas Iran menyampaikan sedikitnya ada 5.000 orang yang tewas di berbagai titik kejadian. Di antaranya termasuk 500 personel keamanan yang berjibaku mendamaikan kerusuhan. Sayangnya setitik harapan ini kembali dihancurkan oleh Donald Trump. Di tengah situasi damai, Presiden Amerika tersebut kembali memanaskan situasi dengan mengolok Ayatollah Ali Khamenei. Trump menyebut pemimpin tertinggi Iran sebagai sosok gila yang harus segera digulingkan. Sudah saatnya mencari kepemimpinan baru di Iran. Khamenei adalah orang sakit yang seharusnya memimpin negaranya dengan benar dan berhenti membunuh orang. Negaranya adalah tempat terburuk untuk ditinggali karena kepemimpinan yang buruk, ujar Trump. Pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan sikap Trump beberapa hari sebelumnya. Sebab pria berambut pirang tersebut sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Iran karena membatalkan eksekusi 800 perusuh demo. Hal ini semakin menjelaskan niat terselubung Trump yang selama ini menunjukkan simpatinya kepada para demonstran. Tujuan utama Trump bukanlah mendukung kebebasan rakyat Teheran, melainkan untuk menghancurkan rezim Ali Khamenei. Itulah sebabnya Trump selalu vokal menyuarakan sokongan bagi perlawanan rakyat Iran. Bahkan sang presiden terang-terangan menyatakan bakal mengirim bantuan ke negeri para mullah. Namun satu hal yang jadi pertanyaan, mengapa Donald Trump melakukan manuver se-ekstrim itu terhadap Iran? Salah satu jawabannya adalah mencari legitimasi untuk menyerang Teheran. Sejak awal demo pecah, AS telah memposisikan diri sebagai pelindung rakyat Iran. Jika negeri para mullah mengeksekusi para demonstran, Amerika bisa memanfaatkannya untuk memulai serangan dengan dalih pelanggaran HAM. Namun Trump sadar betul bahwa pergolakan di Teheran tidak bakal terpancing semudah itu. Alhasil dirinya dikabarkan bekerja sama dengan Israel untuk mengirim intelijen CIA dan Mossad. Sama seperti Trump, Benjamin Netanyahu juga memiliki kepentingan untuk melemahkan Iran. Bahkan, Perdana Menteri Israel tersebut dikabarkan sebagai pihak yang melobi Trump untuk kembali berperang melawan Teheran. Pemerintah Iran meyakini dua pihak inilah yang menjadi dalang kerusuhan sejak Desember lalu. Salah satu buktinya terletak di dalam unggahan Mike Pompeo selaku ex-direktur CIA di sosial media X. Dirinya secara gamblang menuliskan bahwa agen Mossad berjalan beriringan bersama para pendemo. Kecurigaan terhadap keterlibatan Amerika dan Israel juga dituturkan Presiden Iran yakni Masoud Pezeshkian. Pria 71 tahun ini meyakini bahwa Israel dan AS telah melatih serta mengirim teroris guna meningkatkan kerusuhan di negaranya. Situasi yang semakin pelik akhirnya memaksa Ayatollah Ali Khamenei untuk buka suara. Setelah lama bungkam, pemimpin tertinggi Iran ini mengutuk politik adu domba yang dilancarkan Amerika dan Israel.
Pemberontakan anti-Iran terbaru berbeda karena Presiden AS secara pribadi terlibat. Mereka yang terkait dengan Israel dan AS menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan ribuan orang. Kami tidak akan membiarkan penjahat domestik atau internasional lolos tanpa hukuman, tegas Khamenei. Tanpa basa-basi, Iran langsung bergegas menyiapkan amunisi militernya setelah ultimatum Khamenei. Majid Mousavi selaku komandan IRGC bahkan menyebut pihaknya sudah masuk ke fase persiapan tertinggi untuk berperang melawan AS. Menurut Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM, saat ini persediaan rudal balistik Iran diperkirakan mencapai 3.000 unit yang terbagi ke berbagai kelas dan jangkauan. Di antaranya termasuk rudal Haj Qasim yang pernah digunakan dalam perang 12 hari melawan Israel. Selain itu, Iran juga masih menyimpan rudal Fatah 1, rudal Paveh, hingga rudal Sejil yang bisa menjangkau jarak 2.000 km. Menyadari negaranya dalam ancaman besar, Donald Trump segera menarik seluruh pasukannya dari Timur Tengah. Setelah memulangkan tentaranya dari pangkalan Al-Udeid Qatar, kini giliran pangkalan Ain al-Assad Irak yang dikosongkan. Konon katanya, manuver tersebut merupakan fase persiapan perang yang direncanakan sang presiden. Amerika meyakini bahwa Iran tidak akan bisa menyerang jika seluruh pangkalan Timur Tengah dikosongkan. Sebab itu adalah target terdekat bagi Iran untuk membalas agresi Paman Sam. Di saat yang bersamaan, Amerika dikabarkan mengirim bala tentara yang sebelumnya ditugaskan di kawasan lain. Contohnya armada kapal induk USS Abraham Lincoln yang katanya dikirim dari Laut Cina Selatan. Namun Iran yang sekarang benar-benar berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Dengan penuh ketegasan, negeri Paramullah menyatakan diri siap berperang melawan AS. Mereka bahkan seolah tidak peduli meskipun seluruh pangkalan AS telah dikosongkan. Malahan Mohsen Razej, selaku jenderal senior IRGC terang-terangan mengincar nyawa Donald Trump. Trump mengatakan tangannya berada di pelatu. Kami akan memotong tangan dan jarinya. Kalian mengabaikan pengekangan dan kesabaran strategis yang telah kami tunjukkan. Berhentilah dan mundur sekarang juga. Jika tidak satupun pangkalan kalian di wilayah ini akan aman, kecam Razej. Buat tampilan kamu makin keren dengan ankle pants dari Yasa yang bisa didapetin mulai dari 63 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Serangan balasan datang dari Cina Rusia. Eskalasi perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat telah mencapai titik mengkhawatirkan. Dengan persiapan seluruh pihak yang telah mencapai babak final, bukan tidak mungkin perang besar bakal segera tercipta. Menariknya, Iran yang semula datang seorang diri justru mendapat sokongan di tengah ketegangan melawan Amerika. Bukan dari negara ecek-ecek, melainkan kekuatan besar seperti Cina dan Rusia. Hal ini disampaikan oleh Tia Mariatul Kibtiah selaku dosen hubungan internasional dari Binus University. Ini khawatirnya bukan hanya perang Israel-Iran atau Israel dibantu AS versus Iran, tapi ini akan memicu perang lebih besar lagi karena keterlibatan Rusia dan Cina misalnya. Pernyataan tersebut juga dibuktikan manuver kedua negara dalam beberapa waktu terakhir. Sejak muncul bukti keterlibatan AS dalam demonstrasi Iran, baik Cina maupun Rusia semakin gencar merapatkan barisannya di sisi Ayatollah Ali Khamenei. Contohnya Tiongkok yang menyatakan dukungan secara langsung kepada otoritas Teheran. Hal ini ditunjukkan oleh Wang Yi saat menghubungi Abbas Araghchi melalui sambungan telepon. Kedua menteri luar negeri tersebut dikabarkan membahas isu demo Iran yang disusupi pihak asing. Selayaknya sekutu yang setia melindungi rekannya, Cina langsung pasang badan serta mendukung negeri Paramullah. Kabarnya Wang Yi menentang segala campur tangan asing, termasuk ancaman penggunaan kekerasan seperti yang dilakukan Donald Trump. Menurutnya hal tersebut sama saja mengembalikan dunia ke masa-masa hukum rimba. Selain itu, Cina juga mendukung segala bentuk perlawanan Iran yang dikabarkan telah menyiapkan rencana balasan. Demi mencegah tindakan semena-mena AS, Tiongkok dikabarkan siap memainkan perang yang lebih besar dan secara konstruktif terlibat dalam perdamaian global. Di sisi lain, gebrakan serupa juga ditunjukkan pemerintahan Rusia di bawah Vladimir Putin. Sang presiden bahkan dilaporkan turun gunung langsung demi melobi Masoud Pezeshkian di tengah ketegangan geopolitik dengan AS dan Israel. Semua itu dilakukan demi menjelaskan posisi Kremlin sebagai sekutu setia Teheran. Padahal dalam kesempatan tersebut, Putin juga dikabarkan sempat menghubungi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Wajar, negeri beruang merah memang jauh lebih akrab dengan Teheran dibanding Tel Aviv. Bahkan Putin telah menandatangani fakta kemitraan strategis selama 20 tahun dengan Iran. Dicatat bahwa Rusia dan Iran secara bulat dan konsisten mendukung upaya deeskalasi ketegangan, baik yang berkaitan dengan Iran maupun di kawasan secara keseluruhan, serta penyelesaian setiap masalah yang muncul melalui cara-cara politik dan diplomatik semata, bunyi pernyataan Kremlin. Meski secara tegas mendukung perdamaian, China dan Rusia belum sepenuhnya menutup kemungkinan soal keterlibatannya dalam perang Iran melawan AS. Terbukti kedua negara tersebut langsung menggelar latihan militer bersama negara-negara BRICS di Afrika Selatan. Mereka bahkan mengundang Iran yang notabene bukanlah anggota BRICS. Situasi ini langsung mengundang kemarahan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Afrika Selatan. Iran adalah aktor yang mendestabilisasi dan negara pendukung terorisme, dan keterlibatannya dalam latihan bersama dalam kapasitas apapun merusak keamanan maritim dan stabilitas regional. Di sisi lain, sikap Rusia dan China semakin menegaskan bahwa propaganda Amerika Serikat telah gagal total. Pasalnya, di tengah ketegangan, Donald Trump sempat berusaha melemahkan posisi Teheran dengan penjatuhan sanksi dagang. Negara manapun yang masih berbisnis dengan Iran bakal dikenai tarif ekstra sebesar 25%. Ide liar tersebut sama sekali tidak menggetarkan China dan Rusia yang masih mau berdagang dengan Iran. Bahkan Rusia bertindak lebih ekstrim dengan membeli senjata senilai 4 miliar dolar dari negeri para mullah. Di antaranya termasuk rudal balistik FA-360, 200 rudal pertahanan udara, dan hampir 500 jenis senjata lainnya. Sebagai gantinya, Rusia membantu Iran untuk menguji coba ICBM atau rudal balistik antar benua. Dikabarkan senjata tersebut ditembakkan ke Laut Siberia yang mempunyai jarak tempuh sama persis dengan Amerika Serikat. Dapatkan sandal pria berkualitas dengan harga terjangkau. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita kepanikan Amerika Serikat dan Israel yang dibalas China Rusia akibat menyerang Iran. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?